Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, silakan masuk, Kak. Iya, makasih. Oke, silakan duduk ya langsung. Halo, Mbak. Halo juga Pak. Oke, selamat pagi. Selamat pagi juga Pak. Di sini boleh perkenalkan diri dulu. Oke, perkenalkan saya Sofa Farhatun Nabilah. Tinggalnya di mana tinggalnya? Untuk saat ini saya tinggal di Sukarame. Oh, Sukarame. Iya. Sukarame di sini. Berapa menit dari Sukarame ke lokasi ini? Karena nggak macet ya, jadi 10 menitnya juga udah nyampe. Oh, biasanya macet ya? Berapa menit Iya, kalau macet? kalau tuh? macet tuh bisa sampai 20 menit, setengah jam kalau bawa mobil. Oh, gitu ya. Berarti lumayan lama ya? Iya. Oh, gitu. Oke, tadi kan banyak udah perkenalan diri. Sekarang saya mau perkenalkan diri saya. Nama saya di sini Bapak Andri Syahputra. Nah, terus kebetulan saya tinggal di Antasari ini, dan kemudian saya sebagai konselor dari yang ingin Mbak temui pada sesi kali ini. Oke, baik. Bapak Andri berarti ya. Iya, benar. Boleh dipanggil Bapak Andri saja. Oke, gitu. Gimana tadi cuaca hari ini, gimana pas kesini? Alhamdulillah panas ya, jemuran Panas juga ya? jadi kering. Oh, jemurannya jadi kering, oh gitu. Jadi udah enak ya berarti. Iya, sempet kan tadi malam hujan terus, jadi terus sekarang malam hujan. panas enak. Semalam hujan berarti ya. Oke, terus setelah itu di sini Mbak semalam WA saya bahwasanya ingin melaksanakan konseling. Iya betul. Nah, benar kan? Benar. Oke, di sini saya langsung mau tanya, apa sih alasan Mbak untuk mengikuti konseling karir ini? Jadi saya mengikuti sesi konseling kali ini karena suatu kebingungan siapa Oke, ya terkait kebingungan nih. pemilihan karir. Pemilihan karir. Iya, oh, betul berarti sekali. kalau bingung berarti ada satu lebih pilihannya Iya ya. betul sekali. Oh, Jadi gitu. saya dihadapkan oleh dua pilihan terkait pemilihan karir. Oke, Nah, dua pilihan nih. ya saran suami saya udah ke konselor karir aja. Jadi bisa dibantu untuk pemilihan Oke. karir yang tepat. Oke, siap, bagus. Oke, terus kan setiap Mbak alasannya kesini itu kan pasti ada tujuan nih. Iya. Nah, tujuan capaiannya apa sih ketika sudah melaksanakan konseling ini? Tujuan saya sih simpel ya pengen nemuin karir yang tepat buat saya tuh kedepannya gimana sih, Oke. biar nggak salah pilih. Baik. Jadi itu menjadi hal yang paling Mbak galau ya, Iya. pada hari ini. Oke, jadi itu Mbak itu merasa bingung dan juga ingin menemukan pilihan yang tepat. Oke, sebelumnya saya mau tanya nih, Mbak, apakah sudah pernah mengikuti konseling sebelumnya? Untuk konseling sih ini perdana ya. Oh, perdana. Sebelumnya belum pernah. Oh, jadi ini perdana ya, berarti pertama kali Iya, untuk pertama kali. melaksanakan konseling ya, gitu. Oke. Terus Mbak itu kenapa harus memilih konseling? Karena menurut saya kalau cuma saran dari kayak suami atau dari keluarga, teman, Oke. itu kan sifatnya mungkin subjektif ya. Ya. Karena mereka kenal saya. Nah, makanya Ya. saya pilih ahli atau profesional ini untuk memberikan saran saya secara lebih objektif gitu. Jadi Oke. benar-benar pilihan nanti saya ke depan ini tepat dari seorang profesional gitu. Oke, tepat sekali jawabannya. Berarti emang Mbak ini emang kayaknya bingung banget. Iya, betul sekali. Oke, setelah itu gimana sih ya Mbak, misal dari tadi ya berangkatnya sampai ke sini, gimana sih perasaan Mbak, emosionalnya Mbak itu gimana? Happy sih ya, untuk emosional saat ini happy, cuma ya itu kepikiran. Oh, berarti Ya, kan karena ini kan udah masalah yang cukup lama ya. Jadi Iya. udah kalut nih memikirin tentang Oke. pemilihan karir ini. Oke, jadi emang ya walaupun happy cuman ada galaunya Iya, gitu ya benar. untuk akademik pekerjaan itu. Terus setelah itu kan kita tadi udah melaksanakan perkenalan semuanya, bahwasanya kayak gini ada tahap-tahapannya. Di sini saya ingin bertanya dan menegaskan, apakah Mbak siap untuk melaksanakan konseling yang berkelanjutan? Siap, insya Allah saya siap untuk mengikuti sesi-sesi konseling selanjutnya, insya Allah siap. Berarti Mbak udah siap, semuanya udah kita bicarakan tadi. Setelah saya tegaskan, Mbak sudah tegaskan juga bahwasanya Mbak sudah siap untuk mengikuti aturan-aturan konseling dan juga prosesnya.
sini saya sebagai konselor akan memberikan informasi tentang berjalannya konseling kita untuk kelanjutannya nanti. Oh, boleh, silahkan Oke. Pak. Yang pertama nanti gambarannya kita akan melakukan screening, itu tadi ya perkenalan, itu Oh, tadi iya. dan juga ya membangun hubungan awal lah intinya supaya Mbak juga merasa nyaman dan tentram di sini ketika melaksanakan konseling. Setelah itu kita akan masuk ke sesi kedua tuh, ada namanya exploring. Bagaimana Mbak mengeksplor, saya juga membantu mengeksplor Mbak untuk memahami diri Mbak. Terus ada sesi understanding, terus ada action, dan yang terakhir ada ending. Oke. Oke, bisa dipahami. Oke, Mbak, sekarang tadi kan kita sudah melaksanakan tahap screening atau tahapan awal. Jadi kita masuk ke tahapan yang kedua yaitu contracting, di mana kita bisa menetapkan kesepakatan bersama tentang peran, tujuan, terus batasan dan lain sebagainya. Oke, baik. Oke. Jadi yang ingin saya tegaskan pada sebelum masuk ke contracting bahwasanya saya sebagai konselor hanya membantu menemukan arah saja, tidak bisa memutuskan. Karena yang bertanggung jawab untuk memutuskan karir, karena Mbak tadi kan udah punya dua pilihan, yang memilih itu adalah Mbak sendiri. Oke, baik. Jadi saya hanya membantu mengarahkan saja. Oke. Gitu. Terus yang kedua, yang selanjutnya kita akan menentukan tujuan konseling, yaitu menggunakan biasanya kalau di konseling itu namanya SMART gitu. Smart ya. Ya, SMART. Ada specific, measurable, ada achievable, terus ada relevant dan juga time bound. Gitu. Oke. Baik, kita masuk yang pertama yaitu apa sih yang ingin Mbak capai gitu. Yang ingin saya capai sih ya pemilihan karir yang tepat ya bagi Ya. diri saya pribadi dan juga yang terbaik, itulah. Oke, jadi memilih karir ya. Terus yang selanjutnya ada measurable, yaitu bagaimana kita tahu kalau sudah tercapai karir yang terbaik itu. Mungkin ketika saya sudah menemukan karir yang tepat untuk saya dan memang itu ternyata benar-benar terrealisasikan dalam hidup saya gitu. Oke, itu dia. Terus apakah realistis dengan kondisi Mbak sekarang? Menurut saya sangat realistis ya, karena ya karir kan memang ada di seluruh kehidupan manusia gitu ya. Terus emang selalu ada gitu, jadi ya sangat-sangat realistis. Oke. Terus setelah itu apakah tujuan ini penting bagi Mbak sekarang sih? Sangat penting ya, karena ya Kenapa? karir itu kan apa ya, suatu hal yang penting ya. Jadi ya keputusan saya dalam memilih karir juga sangat penting. Kalau misalnya salah kan jadi berdampak negatif gitu. Nah Oke. sebaliknya kayaknya kalau misalnya dampak pemilihan karir yang tepat, saya juga bakal lebih enjoy, lebih puas gitu dalam nanti melaksanakan karirnya. Oke. Terus yang terakhir nih, kapan sih Mbak bisa menentukan target pencapaiannya? Ini kan bulan November ya. Iya. Jadi target saya sih akhir tahun itu saya udah nentuin nih karir mana yang bakal saya pilih. Jadi nanti ketika di tahun baru saya udah siap dengan karir yang saya pilih. Oke, oh seperti itu. Oke, baik. Tadi kita udah menentukan tujuan konselingnya, Mbak juga sudah tahu. Oke, di sini kita akan langsung ke kesepakatan teknis ya. Oke, baik. Kesepakatan teknis. Jadi saya ingin meminta untuk Mbak itu mengisi kontrak layanan ya untuk konseling kita kali ini. Saya izin, tadi namanya Mbak Sofa Farhatun Nabila ya. Iya benar, sama para tenaga. Oke, terus setelah itu tujuan layanannya ada memilih karir yang tepat. Iya, pemilihan karir yang tepat. Memilih karir yang tepat ya. Terus yang selanjutnya jumlah sesi yang akan kita laksanakan yaitu ada 4 kali. Oh, oke. 4 kali, setiap durasi per sesinya itu ada 60 menit atau 1 jam. Setelah itu tanggal mulai kita dari tanggal 11 bulan November tahun 2025. Untuk kesepakatannya itu ada Mbak setuju untuk mengikuti proses konseling karir sesuai kesepakatan di atas yang telah kita bicarakan tadi. Oke. Terus
Yang terakhir yang saya ingin jelaskan yaitu tentang aspek etika, bahwasanya Mbak dan juga saya ada batasan-batasannya, yaitu semua pembicaraan yang kita bicarakan itu sifatnya rahasia bahwa tidak akan pernah terbocorkan oleh siapapun kecuali bisa membahayakan orang lain ataupun diri Mbak sendiri, seperti itu. Terus yang selanjutnya, klien juga atau Mbak juga berhak untuk berhenti. Oh, oke. Berarti ketika sesi konseling misalnya saya sakit atau merasa tidak nyaman bisa diberhentikan? Iya, bisa diberhentikan, seperti itu. Terus yang terakhir, jika ada isu-isu atau permasalahan pribadi yang normal dari Mbak, saya sebagai konselor bisa merekomendasikan Mbak untuk melaksanakan konseling lanjutan. Oke, berarti misalnya dari awalnya 4 sesi bisa jadi 8 sesi atau 7 sesi gitu. Ketika permasalahan-permasalahan yang lain muncul. Oke, seperti baik. itu. Oke. Bisa dipahami. Baik, tadi kan kita sudah masuk ke dalam tahap contracting. Oke. Kita akan masuk ke dalam sesi yang ketiga, yaitu tentang exploring ya. Oke. Jadi pada exploring ini kita sama-sama untuk mengeksplorasi lagi latar belakang, minat, bakat, pengalaman, nilai, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan karir dari Mbaknya sendiri. Oke, paham. Oke, seperti itu ya. Jadi ketika Mbak itu mengeksplorasi, Mbak harus tahu dulu, harus paham tentang diri Mbak dulu ya. Jadi Mbak juga harus paham apa yang Mbak tidak suka, yang disukai, diminati, dan lain sebagainya. Di sini untuk pertanyaan awal saya, bisa nggak sih Mbak ceritain sedikit tentang apa yang membuat Mbak tertarik dengan bidang yang Anda pilih sekarang, dan juga Mbak bisa nggak langsung bocorin apa pilihan yang Mbak tentuin itu? Jadi untuk kebingungan saya ini kan terhadap 2 pilihan ya. Yang pertama saya minat dalam hal tulis menulis. Jadi dalam karirnya saya ingin jadi seorang penulis. Nah tapi saya ada dorongan dari keluarga, terutama dari suami ya, untuk menekuni bidang yang saya tekuni pada saat kuliah, yaitu kedokteran, untuk menjadi seorang dokter. Setelah jadi itu saya bingung nih antara harus jadi penulis atau jadi dokter. Oke, itu tadi kan pilihannya. Sekarang bisa nggak ceritain sedikit apa yang buat Mbak tertarik sama kedua itu tadi, penulis sama perawat itu tadi? Kalau dari sisi penulis ya, karena ini kan hobi saya dari semenjak kecil. Nah, dari menulis itu saya bisa mengekspresikan apapun yang tidak bisa saya ungkapkan lewat bicara gitu ya. Dan ketika menulis itu saya kan merasa nyaman gitu, merasa bisa menemukan dunia saya sendiri lewat menulis. Nah, tapi kalau misalnya perawat atau dokter gitu kan, saya merasa apa ya, merasa nyamannya itu ya karena mungkin saya membantu orang lain. Setelah itu karena mungkin dari penghasilan ya, ketika perawat atau dokter itu lebih memungkinkan. Ya, kemudian lebih apa ya, tertata gitu ya untuk gajinya berapa per bulan. Sedangkan menulis kan tidak menentu gitu. Seperti itu. Jadi seperti itu ya yang membuat Mbak tertarik tentang kedua minat tersebut atau karir tersebut. Terus kita udah tahu nih apa yang Mbak inginkan dan juga yang Mbak buat tertarik nih. Terus yang selanjutnya kita buat apa sih, pengalaman bekerja atau pengalaman belajar menulis itu tadi yang membuat Mbak paling berkesan apa sih? Yang paling berkesan kalau misalnya dari menulis ya, dari menulis itu kan itu saya pernah apa ya, merasa patah hati. Nah, saya menuangkan itu dalam suatu buku. Nah, kalau misalnya di bidang tadi perawat atau dokter itu, saya pernah membantu seorang ibu-ibu. Jadi dia ini orang yang kurang mampu. Nah, ketika bertemu dengan saya beri obat, saya beri resep, kemudian dia sembuh. Nah, esok harinya dia datang lagi pada saya dan meminta apa ya, doa atau meminta doa ataupun memberikan doa seperti itu ya? Iya, untuk bukan minta doa sih, lebih kayak ke saran bagaimana bisa
melanjutkan hidup dengan sehat gitu, karena ternyata setelah itu dia mendingan, dia sembuh gitu. Jadi situ saya terpacu untuk oh ternyata orang bisa sebegitu mengingat saya sebagai seorang dokter. Jadi kayak seolah-olah apa ya, sambung tangan Tuhan untuk membantu orang lain. Oke, oh jadi seperti itu. Oke, terus yang selanjutnya bisa nggak kasih tahu saya nih apa yang Mbak sukai dan tidak disukai dari kedua pengalaman tersebut? Oke, kalau misalnya dari bidang penulis itu yang saya suka, pertama saya fleksibel ya. Dari waktunya saya bisa kerja dari rumah, saya bisa sambil ngurus suami, anak dan lain sebagainya. Tapi yang tidak saya suka itu yang karena pendapatan yang tidak stabil ya Mas ya. Oke. Kadang kalau lagi emang cetakannya naik, oke dapat banyak. Tapi kalau enggak ya enggak gitu. Sedangkan kalau yang saya suka dari bidang perawatan itu ya atau kedokteran, karena ya gajinya ya emang udah tetap gitu kan. Nah, tapi yang nggak saya suka itu mungkin karena waktu ya. Waktunya sangat terbatas Pasti. untuk keluarga, dan saya merasa itu saya di bawah tekanan gitu. Jadi tidak bebas. Oke, jadi itu tadi ya. Baik. Jadi kita udah paham nih eksplorasi diri dan juga pengalaman Mbak itu Mbak sudah paham dan juga sudah jelaskan kepada saya, dan saya juga sudah paham nih. Oke, terus kita kan tadi baru tentang eksplorasi diri dan juga pengalaman Mbak nih. Nah, sekarang kita ganti nih. Eksplorasi nilai dan juga minat Mbak. Nah, apa sih hal yang paling penting bagi Mbak dalam pekerjaan? Misalnya stabilitas, kebebasan, ataupun pendapatan. Bagi saya yang paling penting ya dari karir itu ya kebebasan sih ya. Oke. Kebebasan sama ya itu pendapatannya. Pendapatan, oke. Karena saya ibu rumah tangga, saya juga harus lebih banyak waktu untuk di rumah. Ya. Tapi kan mungkin jadi kepuasan pribadi juga ketika Ya. pendapatannya juga tinggi. Jadi seperti itu. Jadi pendapatan dan juga kebebasan Ya, yang betul. ingin Mbak dapatkan ya. Dari karir. Yang paling penting ya. Iya. Nah, terus kalau misal nih Mbak bisa memilih pekerjaan apapun tanpa batasan, pekerjaan apa yang Mbak pilih dan juga kenapa sih? Ya kalau itu saya lebih pengen jadi penulis. Penulis. Ya tanpa judge dari siapapun saya ingin jadi Iya. penulis, tapi ya dengan catatan ya dengan pendapatan yang tinggi gitu. Jadi menemukan penerbit yang bisa bekerja sama dengan saya yang mendapatkan royalti yang tinggi. Oke, oke. Jadi intinya Mbak itu memilih pekerjaan itu menjadi penulis ya. Iya. Tapi penulis yang harus memiliki pendapatan yang stabil. Iya, Intinya seperti benar itu. sekali. Oke. Jadi kita udah tahu nih nilai yang Mbak inginkan dan juga minat Mbak itu tadi Mbak sudah jelaskan nih tadi ya. Terus kita cari lagi nih, apa sih faktor-faktor yang membuat Mbak memutuskan karir? Nah, yang pertama ingin saya tanyakan, siapa orang yang paling berpengaruh dalam keputusan karir Anda? Kalau keputusan karir yang memilih saya untuk menjadi seorang dokter itu ada di suami ya, karena Iya. saya dan suami sama-sama lulusan kedokteran. Iya. Nah, sekarang suami juga jadi dokter. Nah jadi dia lebih mendorong saya, ya udah nggak apa-apa kedokteran aja. Jadi sesuai dengan basic yang saya jalani ketika kuliah dulu gitu. Iya. Nah tapi ya keinginan pribadi saya tetap jadi seorang penulis gitu. Iya. Nah, jadi ya itulah muncul kebingungan antara dua itu. Baik, baik. Oke, jadi suami Iya, orang yang suami. paling berpengaruh dalam keputusan karir ya. Iya, betul. Oke. Terus gimana dukungan dari keluarga, teman atau lingkungan terhadap pilihan Mbak itu? Sebenarnya kalau dari keluarga kemudian teman itu juga sama-sama mendukung ya, baik saya mau jadi dokter atau saya jadi penulis sama-sama mendukung. Oke. Cuma saya merasa dukungan itu nggak bersifat netral gitu. Jadi Iya. karena emang subjektif, karena Iya. mereka mengenal saya dan ngiranya itu emang cuma kayak ya udah dukungan, ya sebatas dukungan biasa. Oke, jadi intinya lingkungan ataupun keluarga dan lain sebagainya itu hanya mendukung secara subjektif ya, Iya, tidak menurut bisa saya. mendalami apa yang Mbak inginkan. Ya, gitu. begitu. Oke, jadi ya itu menjadi sebuah PR bagi saya dan juga Mbak terutama ya untuk memutuskan karir. Oke, tadi kan kita sudah melakukan tahapan-tahapan tentang exploring. Jadi yang saya tangkap itu bahwasanya pembicaraan kita tadi tampaknya Mbak itu sangat menghargai pekerjaan yang memberikan kebebasan dan juga tentang pendapatan. Iya, benar. Oke, apa benar seperti itu? Benar. Tetapi di situ masih ada kebingungan nih antara memilih kedua
pilihan tersebut. Benar Jadi sekali. Mbak itu bingung dengan pilihannya saja. Iya. Gitu ya. Oke, apakah benar? Benar sekali Mas. Oke, jadi setelah itu karena kita udah tahu apa yang terjadi, jadi di sini saya akan memberikan tugas, oke, tugas tentang refleksi Mbak ketika nanti di rumah menuliskan hal-hal yang membuat Mbak merasa bermakna dalam hidup misalnya, Oke. dan juga pekerjaan adalah apa gitu misal, dan juga Mbak deskripsikan secara refleksi tersebut. Jadi Mbak bisa curahkan apapun yang ada di situ. Ya bisa tentang hari ini ataupun lain sebagainya. Seperti itu ya. Jadi bahwasanya kita sudah melaksanakan tahap screening, contracting dan juga exploring. Semua sudah kita tahu, semua sudah dikit-dikit sudah paham apa yang terjadi. Dari tadi kita sudah bagaimana nilainya, bagaimana minatnya dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah arah bagi Mbak untuk menentukan karir. Jadi saya rasa tahap atau sesi yang pertama ini kita cukupkan sampai di sini ya. Apakah cukup? Cukup. Oke, cukup ya. Jadi semangat terus. Semoga Mbak bisa mendapatkan keputusan karir yang baik dengan waktu yang pas dan waktu yang terbaik. Jadi seperti itu. Oke, mungkin nanti ketika tugasnya pertemuan selanjutnya, oke. Yang refleksi tadi Iya. dibawa di sesi Iya, berikutnya. sesi berikutnya di hari Selasa di jam 10 juga. Oke. Jadi cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya juga mohon maaf ya. Iya, saya Mohon juga maaf. mohon maaf apabila Iya. tadi banyak perilaku atau kata-kata yang Ya, bikin oke. kurang Terima nyaman. kasih. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan juga semangat. Semoga bisa menemukan karir yang baik. Saya juga ucapkan banyak terima kasih ya Pak Oke, sudah sama-sama. membimbing dan menentukan arah. Iya, baik. Mungkin saya pamit Oke, keluar dulu boleh. ya Mas. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.